Serangan makhluk buas di Gunung Kidul, Yogyakarta semakin memprihatinkan. Yang terbaru, belasan kambing milik dua warga di desa Purwodadi mati dalam kondisi kehabisan darah. Dalam video amatir ini terlihat kondisi kambing milik warga desa Purwodadi, Gunung Kidul, Yogyakarta. Belasan kambing yang mati misterius ini kebanyakan memiliki luka gigitan di leher dan perutnya dan kehabisan darah. Kambing-kambing ini memang minim pengawasan pemiliknya karena warga membangun kandang ternak mereka di ladang yang jauh dari pemukiman. Serangan terhadap kambing ini selalu terjadi setiap tahun pada musim kemarau. Kejadian kambing yang dimangsa untuk diprediksi ini untuk hewan liar, tapi untuk masyarakat kebanyakan merujuk ke anjing atau serigala. Ini kronologinya itu memang di wilayah Gunung Kidul sektor selatan, khususnya di Purwodadi, itu memang seperti sudah rutinitas setiap tahun di antara bulan Juli sampai ke Oktober lah, Oktober sampai September itu hampir setiap tahun itu adalah kejadian hal-hal yang seperti itu. Selama 3 bulan terhitung sejak Juni hingga Agustus, sudah ada total 26 kambing yang mati secara misterius. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo melaporkan. YouTuber Muhammad KC tiba di Bareskrim Mabes Polri pada Rabu sore. YouTuber yang dilaporkan banyak pihak atas kasus penistaan agama itu ditangkap di tempat persembunyiannya di Badung, Bali pada Selasa malam. Dengan pengawalan ketat, tim Bareskrim Polri, YouTuber Muhammad KC tersangka penistaan agama tiba di Bareskrim Mabes Polri Rabu sore. Saat tiba di Mabes Polri, Muhammad KC sempat melambaikan tangan dan menyapa awak media yang datang. Muhammad KC kemudian langsung digelandang masuk menuju ruang penyidik Bareskrim untuk dimintai keterangan. Katanya Al-Quran untuk semua manusia. Kenapa ditampilkan, disiarkan Muhammad dekat dengan jin tak terima? YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece ditangkap tim Bareskrim Polri di tempat persembunyiannya di kawasan Banjar Untal-Untal, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa malam. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan KC telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama berdasarkan sejumlah alat bukti. Di antaranya konten video YouTube serta pemeriksaan saksi ahli dan pelapor. Ditangkap di tempat persembunyiannya dan sekarang dalam proses akan dibawa ke Jakarta, ke Bareskrim untuk tindak lanjutnya. Mungkin sore ini akan tiba, tentunya juga melalui protokol kesehatan yang harus diterapkan terhadap baik kepada penyidik maupun terhadap tersangka. Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi Polri yang bergerak cepat menangkap KC. Dengan telah tertangkapnya Saudara Muhammad KC ini, kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum, terutama tentu saja pertama sekali adalah kepada pihak kepolisian agar pihak kepolisian bisa memproses yang bersangkutan dan melanjutkan kasusnya nanti ke kejaksaan dan kepada pihak pengadilan . Dalam kasus ini, KC dijerat pasal berlapis, yakni pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta pasal 156A KUHP tentang penodaan agama, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana pemeriksaan Muhammad KC? Kita langsung tanyakan kepada rekan kami Nadia Valeri di Bareskrim Polri. Selamat siang Nadia, bagaimana perkembangan pemeriksaan Muhammad KC?
Ya, Wilson dan juga pemirsa, untuk update terkini terkait pemeriksaan YouTuber Muhammad KC alias Muhammad Kece. Sebelumnya untuk pemeriksaan sudah selesai pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Rabu malam kemarin, di mana setelah dilakukannya pemeriksaan Muhammad KC resmi ditahan di Rutan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan. Artinya untuk penahanan ini akan selesai pada 13 September 2021 mendatang jika tidak dilakukan perpanjangan penahanan. Untuk saat ini pihak Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri masih mengupayakan penurunan ataupun take down terhadap ratusan video konten ceramah yang diunggah Muhammad KC di akun YouTube pribadinya, di mana sejauh ini sudah ada sebanyak 42 video yang di take down, sementara untuk 38 video lainnya masih dalam proses penurunan yang berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Untuk hasil pemeriksaan terhadap Muhammad KC berdasarkan informasi dari pihak kepolisian bahwa KC diketahui sebelumnya ini bukan merupakan tokoh agama maupun ulama ataupun santri, dan KC juga sebelumnya mempelajari agama Islam secara otodidak, dan kemudian dia juga secara sadar menyebarkan konten-konten ceramah yang bernada mengandung muatan penodaan agama dan juga muatan sara, sehingga kemudian video tersebut harus di take down karena telah meresahkan masyarakat. Berdasarkan keterangan dari aparat kepolisian juga sebelumnya KC sempat bersembunyi dengan cara berpindah-pindah lokasi setelah kasusnya mencuat ke publik hingga akhirnya diamankan di Bali pada Selasa malam pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Untuk saat ini juga dari pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan kembali terhadap KC terkait dengan motifnya mengunggah video konten ceramah bermuatan penistaan agama ini. Ya, kembali ke studio, Wilson. Terima kasih Nadia Valri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Endra Heri dicopot dari jabatannya. Irjen Eko dimutasi karena kasus sumbangan bodong untuk COVID-19 senilai 2 triliun rupiah. Dalam surat telegram Polri, Irjen Polisi Eko Indra Heri dimutasi dari jabatannya. Kini ia menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kapolri. Yang mengisi kursi Kapolda Sumatera Selatan adalah Irjen Tony Harmanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Mutasi jabatan ini dilakukan karena kelalaian Irjen Eko Indra saat menerima bantuan senilai 2 triliun dari keluarga pengusaha Aki Ditio yang diwakilkan anaknya Herianti Tio. Bantuan disebutkan bodong karena ternyata pemberi sumbangan tidak memiliki harta senilai 2 triliun rupiah. Petugas Dinas Pekerjaan Umum menemukan kamar di dalam gorong-gorong saluran air. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda.